kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, 7 proyek raksasa Indonesia yang dulunya diremehkan kini disegani di dunia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah belum mempunyai pola dan kriteria yang jelas. Ya, jadi membangun, tapi apakah itu kebutuhan daerah itu? Apakah itu yang dibutuhkan oleh rakyat pada saat ini? Dan pada saat kayak seperti sekarang katanya Papua siapa yang mau pakai jalan itu di Papua persis. misalnya. Artinya jalan itu bagus, tetapi bagaimana kalau jalan itu yang paling dibutuhkan tidak oleh dipakai daerah? oleh mobil kita atau mobil di sana, tidak ada penduduk di sana, tidak menimbulkan misalnya di kiri kanan jalannya ada warung kayak atau apa gitu ya. Jadi kebutuhan lokal tidak diperhatikan terlebih dahulu. Ya, artinya ini harus ada satu pendekatan yang holistik. Membangun infrastruktur bukan hanya betonnya saja, tetapi juga manusia, kehidupannya ada di sekitar itu terkerek oleh pembangunan infrastruktur itu. Nah, ini tidak. Ini seperti sesuatu yang terpisah begitu saja. Ya, begitu juga pembangunan misalnya jalan tol. Jalan tol ya bagus. Kalau gratis ya lain cerita. Harus bayar gitu ya. Tetap harus bayar. Jadi ini membebani masyarakat juga. Memang pada masa itu Indonesia sangat-sangat disegani. Karena ide-ide yang dimunculkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana ide-ide itu diimplementasikan. Nah, maka Bapak Presiden ketika KTT G20 kan sudah mampu untuk memunculkan banyak ide. Yang dimunculkan oleh para diplomat kita, para ekonom kita dan lain sebagainya, lalu dirumuskan kemudian menjadi ide itu. Tapi juga Bapak Presiden punya komitmen untuk bagaimana terus melanjutkan itu. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, keketuaan dari ASEAN ini, Indonesia menurut saya itu masih bisa dipandang. Karena dia akan memunculkan banyak ide, dan ide itu yang kemudian akan diimplementasikan. Nah, inilah yang banyak negara ASEAN masih menaruh kepercayaan pada Indonesia. Memang banyak sudah gitu kan, perkembangan pesat Indonesia tuh. Pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Nah, itu exactly yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bangun infra, mengubah undang-undang, memperbaiki. Ya mungkin orang ngelihatnya beda ya, tapi itu adalah sesuatu pekerjaan yang hasilnya mungkin akan dirasakannya juga beberapa tahun kemudian. Tapi we have to start from somewhere, dan itu sekarang kita lakukan. Indonesia sudah berubah gitu. Dengan hilirisasi ini, Indonesia disegani. Indonesia telah banyak melakukan pembangunan proyek raksasa yang sangat menguntungkan bagi tanah air sejak dipimpin Presiden Jokowi selama 2 periode. Meski sempat mendapat cibiran dan penolakan dari sejumlah pihak, beberapa proyek raksasa Presiden Jokowi ini terbukti membuat nama Indonesia menjadi disegani dan tidak lagi diremehkan oleh negara lain, termasuk di kawasan ASEAN. Lalu, apa saja sih proyek raksasa Presiden Jokowi yang membuat Indonesia disegani dan membuat negara di ASEAN menciut? Pertama, proyek PLTU Cilacap. Pada tahun 2019 lalu, Presiden Jokowi meresmikan sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Cilacap, Jawa Tengah. Berdiri di atas lahan seluas 38 hektar, PLTU Cilacap ini dibangun Jokowi untuk suplai listrik tambahan bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang belum merasakan listrik di malam hari. PLTU Cilacap ini terbukti menjadi salah satu pembangkit listrik yang mampu membantu pasokan listrik hingga daerah terpencil di Jawa Tengah. 2. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia akhirnya memiliki sebuah kereta cepat pada era kepemimpinan Jokowi yang terrealisasi berkat kerjasama dengan Tiongkok. Salah satu proyek raksasa dan mahal Jokowi yang anggarannya menyentuh angka 114 triliun rupiah ini dapat menghubungkan kota Jakarta dan Bandung dalam waktu singkat. Kereta cepat ini dapat melaju hingga kecepatan 350 km per jam dan telah beroperasi pada 1 Oktober 2023. 3. Jalan Trans Papua.
Ide proyek Jalan raksasa Trans ini Papua. sejatinya telah muncul sejak era Presiden Soeharto, akan tetapi baru terwujud pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Proyek Jalan Trans Papua ini juga merupakan salah satu proyek tersulit dikarenakan mahalnya biaya logistik, ekstremnya medan di tanah Papua, serta adanya kelompok-kelompok bersenjata. Akan tetapi pemerintah terus mendorong pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Papua ini dan dijadwalkan rampung pada tahun 2024 ini. Jalan ini membentang kurang lebih 3.400 km dan menjadi salah satu jalan terpanjang yang ada di Indonesia. 4. Jalan Tol Laut Semarang-Demak. Padatnya kota Semarang yang juga menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut melahirkan ide untuk membuat sebuah jalan tol yang berada di atas laut. Salah satu proyek inovatif tersebut benar-benar terwujud di tahun 2023 lalu, di mana jalan tol laut Semarang-Demak tersebut telah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. 5. Hilirisasi nikel. Indonesia sempat mendapat tekanan dari negara-negara di dunia atas keinginannya mengolah nikel dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Sebelumnya, Indonesia selalu mengirimkan bahan mentah atau bahan baku ke negara-negara di dunia dengan harga murah. Namun, Presiden Jokowi kemudian secara tegas ingin bahan mentah tersebut diolah terlebih dahulu, kemudian dijual agar mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Tekanan dari pihak luar pun tidak membuat Jokowi gentar, dan bahkan kini para negara-negara di luar sana telah menerima produk nikel Indonesia saat ini. Dengan hilirisasi nikel ini, Indonesia mendapat pendapatan yang berkali-kali lipat jika dibandingkan saat mengekspor bahan mentah. 6. Pabrik NPK di Aceh. Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, Presiden Jokowi juga turut membangun sebuah pabrik pupuk untuk kepentingan pertanian. Tidak menentunya situasi politik Eropa yang melibatkan Rusia dan Ukraina membuat Presiden Jokowi memilih untuk membuat pabrik pupuk mandiri di Aceh. Sebagaimana diketahui, Ukraina adalah negara produsen pupuk terbesar di dunia dan Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi konsumennya. Pabrik tersebut diberi nama PT Iskandar Muda yang dapat memproduksi nitrogen, fosfor, dan kalium untuk kebutuhan pertanian di Indonesia. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi inilah dia gitu kan, proyek-proyek mega, proyek-proyek besar Indonesia gitu ya, yang sekarang ini sudah dapat dilihat gitunya gitu ya, bagaimana kesuksesan Indonesia mewujudkan semua pembangunan ini, dan pastinya itu sangat membuat kagum gitu kan dengan kesuksesan Indonesia gitu, membangunkan semua infrastruktur dan pembangunan yang lain gitu ya. Jadi memang sangat mengagumkan lah gitu bagaimana Indonesia sukses untuk membangunkan pelbagai hal gitu, pelbagai bidang gitu kan, sehingga membuat dunia pun kagum gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.